kita mengambil setidaknya ada 6 poin ya. 6 poin bekal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Nah, bekal ini ketika kita mampu melaksanakannya, sesungguhnya kita sudah menang. Nah ya, jadi artinya kita melaksanakan perjuangan berat itu berhasil melaksanakan teori yang disampaikan Allah pada kita. Nah ini yang harus difahami. Maka teori kemenangan yang pas itu kenapa kok orang-orang Indonesia itu karakternya itu tidak sama dengan orang-orang Arab? Karena salah satunya adalah memaknai kemenangan itu tidak pada umumnya ulama-ulama Arab. Ini menurut pendapatnya Gus Bahak ya, menukil dari Imam Nawawi. Imam Nawawi itu cara memaknai kemenangan itu, maksudnya kemenangan itu sebenarnya adalah kemenangan logika atau akal terhadap semua argumentasi selain dinullah. Itu sebenarnya itu. Sehingga kalau secara fisik kita kalah, tapi secara argumentasi menang, sesungguhnya kita menang. Dan akhlak itulah yang sesungguhnya yang seringkali menyebabkan agama ini menang. Maka tidak usah terlalu istilahnya ngoyo betul sampai akhirnya nabrak syariat Allah. Nanti ketemu dengan larangan di sini. Ini wa atiullah wa atiur rasul. Wa atiullah wa rasulahu ini. Jadi kita harus tetap dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Betapapun pertempuran itu berat, kita upayakan semaksimal mungkin. Nah, makanya wahai orang beriman, apabila kalian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, tatkala kalian bertemu dengan satu kelompok musuh, ya, musuh ini ya musuh agama Allah atau musuh orang-orang yang berada di jalan Allah, meskipun terkadang mereka tidak selalu harus kafir. Kadang mereka muslim yang hasad juga bisa, muslim yang tidak faham dan sesungguhnya mereka masuk munafik dan kita tidak faham, kan begitu. Bisa jadi seperti itu, fi'ah itu. Fathbutu, maka bertahanlah, sabatlah. Tidak boleh. Belum selesai perang, wah ketok kalah ya, tidak boleh. Jadi fathbutu, sabatlah sampai titik terakhir penghabisan perjuangan. Itu. Jadi bukan mundur, bukan putus asa. Fathbutu. Nah, orang yang sabat itu mesti nanti akan melihat banyak hal yang tidak disukai. Kalau dalam posisi kita perang, terus kemudian mengayunkan pedang sampai capek sekali, mesti ada kalanya ketika tangan ini sudah keju, ya kan, sangat berat. Sementara musuh sangat banyak sekali kan, jadi takut kita. Nah, pada waktu seperti itu, kalau kita tidak kuat, maka kita mesti akan lari. Maka biar tidak lari itu wadhkurullaha katsiran. Terkadang nanti ada kekuatan yang bersumber dari intervensi Allah. Karena apa? Karena kita berzikir pada Allah yang banyak. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan fisik kita, kekuatan matematika kita. Maksudnya ya kekuatan logisnya kita itu melawan 5 orang ya kalah kan gitu. Atau ya kalau seandainya menang, nah itu bar kuwi wis berat kan gitu. Logisnya kan begitu. Tapi begitu kita melibatkan Allah dalam zikir, bisa jadi kemudian Allah balikkan musuh itu berpihak pada kita akhirnya. Seperti pada perang Yarmuk atau perang apa itu ya. Ada yang namanya George masuk Islam ya. Dan itu hanya karena apa? Dia mendengar, jadi Khalid itu katanya pedang Allah. Itu maksudnya gimana kok? Saya mau tanya dulu sebelum perang. Jadi lucu. Dalam situasi perang yang
ini apa namanya yang ya sangat seru gitu ya. Di sela-sela itu tuh ada komandan pasukan musuh itu yang mendatangi Khalid. Dia mau dialog dulu sebelum perang, mau dialog, mau tanya. Katanya kamu itu pedang Allah yang terhunus katanya. Jadi tanya kayak gitu kan, lucu jadi kan. Kayak itu maksudnya gimana? Apa Allah menurunkan pedang terus setelah itu turun ke bumi terus jadi dikasihkan ke kamu apa gimana itu? Wah gitu. Sampai nanya seperti itu yang namanya George. George ini nanti terus masuk Islam akhirnya. Jadi kemudian oh enggak begitu. Jadi George itu ngiranya kayak gitu. Karena sudah apa namanya terkenal di kalangan orang-orang kafir bahwa Khalid bin Walid itu tidak pernah terkalahkan karena dia adalah Saifullah al-Maslul kan itu. Pedang Allah yang terhunus. Jadi setelah terhunus maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah maka kemudian oh tidak begitu, maksudnya itu adalah julukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diberikan kepadaku. Julukan itulah yang menyebabkan dengan izin Allah setiap kali peperangan maka Allah menangkan aku melawan musuh-musuhku. Nah seperti itu. Jadi oh begitu. Jadi dia semakin tertarik. Oh ternyata Khalid ini tidak sesombong yang dia perkirakan kan gitu kan. Sampai akhirnya tanya terus tentang ajaran Islam, gimana sebenarnya Islam itu gimana. Terus sampai akhirnya di luar perkiraan dia bertanya, kalau seandainya saya seperti ini dalam kondisi perang gini boleh tidak saya masuk Islam? Oh ya boleh kan gitu kan. Boleh. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Saat itu langsung juga dia bergabung di saf barisan umat Islam. Nah ini kan hanya karena akhlak saja. Karena akhlak ya ngajak dialog ya diajak dialog. Orang kok emosi ndak, kamu musuh, pergi sana, ndak usah, jangan gitu. Orang itu tidak tahu cara Allah membalikkan hati orang itu kita ndak tahu. Yang penting kita berinteraksi sebaik mungkin saja. Zikir yang paling sering dibaca ketika perang itu apa kira-kira? Apa zikir yang paling sering dibaca? Hasbunallah Allah. Yang paling sering itu Allahu Akbar, Mas. Yang paling sering ketika perang itu yang paling sering dibaca itu Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita akan melihat sesuatu yang menurut kita nanti akan mengecilkan mental kita. Biar mental kita standar lagi. Atau bahkan tetap optimis. Tetap optimis. Meskipun di akhirnya kalah juga, tidak masalah. Jadi tapi kan mental kita tidak kalah gitu loh. Minimal itu. Bukan seperti mental orang-orang yang ketika kalah terus bunuh diri apalagi ya. Atau terus ngambek, terus sedekai di jaluk kabeh. Nah, itu kan mental orang yang tidak siap kalah kan begitu. Tapi kalau kita Allahu Akbar, Allah Maha besar di atas segala apapun yang ada di hadapan kita, termasuk upaya kita, termasuk upaya musuh itu tidak ada apa-apanya dengan kebesaran Allah. Nah, Allahu Akbar. Makanya sering kan yang menjadi apa namanya, yang menjadi apa istilahnya, sandi ya? Jargon, bukan jargon Mas, sandi untuk memulai perang itu takbir biasanya. Jadi selalu kita menghusnudzoni perilaku kita bahwa apapun yang terjadi, musibah apapun, keburukan apapun yang terjadi pada kita sesungguhnya itu karena perilaku kita. Maka wadhkurullaha katsiran, berzikir kepada Allah yang banyak, ini penting, la'allakum tuflihun. Allah tidak menjanjikan sesuatu pun kalau kita berzikir terus selalu berefek bagus itu enggak, belum tentu. Tapi di sini Allah hanya mengatakan la'allakum tuflihun. Mbok menawa-nawa engko kalian itu akan beruntung gitu loh. Artinya apa? Di antara orang yang ketemu musuh itu sabar, kemudian berzikir pada Allah, ada di antara mereka yang berhasil tetap stabil emosionalnya, mentalnya, bahkan semakin membara semangatnya. Ada juga yang belum berhasil. Ini harus difahami. Makna la'allakum tuflihun itu artinya tidak semuanya terjamin beres. Nah ini ya, makanya jangan terus nanti suudzon. Oh, katanya ini ayatnya
suruh berzikir pada Allah, kok saya tidak ngefek ya. Tapi berarti termasuk sing kalian tuh tidak bisa melaksanakan la'allakum tuflihun, tidak bisa beruntung gitu. Maksudnya tidak bisa kemudian menstabilkan kondisi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, makanya terus harus lebih banyak menangis jadinya, kok saya kok jadi kurang semangat begini. Nah, seperti itu. Jadi zikir kepada Allah yang banyak itu juga sekaligus membedakan antara seseorang itu dikatakan muslim atau munafik. Karena munafik disebutkan wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, tidak kuat mereka berzikir banyak-banyak. Tapi perlu suatu waktu ya, satu ketika kita kemudian memang fokus pada memohon pada Allah. Jadi baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu adalah doanya Nabi Ibrahim ya sebenarnya ya. Jadi hanya kita mungkin yang kurang atau sebenarnya sudah tahu tapi ya kurang mengambil pelajaran saja. Jadi ada orang yang tahu tapi tidak melakukan, ada yang tahu melakukan tapi tidak ikhlas, ada yang tahu melakukan dan ikhlas tapi tidak istiqomah. Nah, abot dadi wong apik abot pokoknya. Jadi maka perlu kemudian kita bersama-sama terus untuk senantiasa meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang wa atiullaha wa rasulahu, satu paket ya. Tidak taat pada Allah terus yang keempat taat pada Rasul, ini satu paket saja. Wa atiullaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan taatlah pada Allah dan Rasulnya. Gara-gara poin ketiga inilah perang Uhud menjadi kalah. Meskipun akhirnya kalahnya tidak telak, karena mestinya ketika perang Uhud itu kalah, kalau seandainya waktu itu umat Islam tidak berkumpul lagi di satu tempat untuk menunggu kedatangan orang kafir lagi setelah mereka sadar bahwa Nabi Muhammad tidak meninggal ya. Kalau mereka tidak melakukan itu, orang kafir itu akan balik lagi ke Madinah. Tapi karena mereka tahu umat Islam sudah siap siaga di satu lokasi dan siap siaga akan membalas kekalahan yang ditimpakan oleh orang-orang kafir tadi kepada umat Islam, akhirnya mereka tidak jadi. Nah ini, jadi artinya kalaupun kita kalah, kalahnya tidak telak. Kuncinya seperti itu. Maksudnya pelajaran yang bisa diambil seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pas perang Uhud itu ya, itu seandainya para pemanah tidak turun ya, maka kemenangan insya Allah sudah di hadapan mata. Jadi syaratnya hati Allah dan Rasulullah. Jadi mereka tidak taat pada Allah dan Rasulnya, lupa karena melihat harta. Tetap hati Allah wa Rasulahu menjadi panduan kita. Wala tanaza'u, jangan berselisih ya. Ada kiadah mengatakan begini, ya udah ikuti. Begitu, meskipun kita tidak suka ya sudah ikuti saja. Jadi ada satu ketika kita akan mengambil pelajaran yang penting. Nah kalau kita melakukan itu dulu gitu loh. Kalau tidak melakukan ya tidak dapat barokah pelajarannya, kan begitu. Jadi wala tanaza'u itu sangat penting, dan bahkan levelnya itu disejajarkan dengan sahabat, zikrullah, dan taat pada Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba yang keempat, jangan berselisih gitu. Ini kan sesuatu yang unik, dalam perintah lain tidak ada ini, wala tanaza'u yang sampai sedahsyat ini. Jadi karena perang itu bagaimanapun kondisinya paling genting, dan ketika salah ijtihad sedikit bisa berefek pada kematian. Nah itu ya. Jadi maka wala tanaza'u itu penting. Dan khususnya wala tanaza'u itu jangan dominan. Maksudnya jangan terlalu banyak. Jadi guyon-guyon sedikit tidak masalah, tapi intinya jangan terlalu ngeyel dengan kiadah, meskipun kiadah itu orang yang baru menjadi kiadah. Nah, ini penting ya. Fatafshalu, kalian akan gagal nanti. Akan kalah kalau banyak berselisih. Karena apa? Waktu demi waktu, detik demi detik, pas kompetisi, pas perang, pas perjuangan berat, itu sangat penting, sangat genting. Kalau kita habiskan dengan berdebat, habis waktunya kita akan kalah. Gitu loh.
Logikanya begitu. Logis sekali Allah memerintahkan itu sebenarnya. Wala tanaza'u fatafshalu. Gitu. Jadi kalau tidak perlu debat, tidak usah debat. Dikon ngene ya siap, gitu aja. Wis ora usah ndelok iki senior ora. Wis kok ini siapapun yang merintah kita atau meminta begitu ya, kalau memang ternyata ini kondisinya memang sudah berat, ya sudah kita ikut gitu. Nah kalau kita gagal bagaimana? Watadhabari hukum, kalian akan hilang kewibawaan kalian. Nah ya, ini yang ketiga, yang keempat ya, yang kalau kita berselisih maka akan gagal dan kewibawaan kita akan hilang. Maka yang terakhir di closing oleh Allah dengan wasbiru, dan bersabarlah. Apa bedanya sabat dan bersabar? Sabat itu khusus dalam pertempuran, khusus dalam face to face antara al-haq dan al-batil. Tapi kalau sabar itu sangat luas sekali. Sabar itu sangat luas dan lebih umum. Yang bisa melaksanakan tugas dengan baik itu adalah orang-orang yang terbiasa sibuk, orang-orang yang sering berinteraksi dengan organisasi, itu diberi kesibukan itu bisa. Tapi kalau orang yang sering berinteraksi dengan organisasi kok diberi kesibukan macam-macam, kok dia tidak bisa dan merasa tidak bisa, sebenarnya dia belum aktif sebenarnya. Maksudnya belum begitu sibuk banget. Karena kalau orang sibuk itu sudah bisa menentukan ini selesai dalam 1 jam, ini selesai dalam setengah jam. Itu. Sehingga dia terbiasa untuk membagi waktu. Jadi ketika memang harus didelegasikan, dia siap dan dia punya caranya. Itu orang sibuk itu kayak gitu, paham dia. Kalau seandainya kita kembali kepada perintah Allah ini semuanya, mulai dari sabat, berzikir pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, tidak berselisih dan bersabar, insya Allah pada akhirnya Allah akan membawa kita kepada kemenangan. Tapi mesti dengan cara Allah ya. Mesti dengan cara Allah. Intinya sabar pada posisi itu bukan berarti kemudian kita tidak boleh protes, itu tidak. Kalau kita mau mengusulkan silahkan, tapi kalau tidak dikasih ya jangan protes, kan gitu. Nah yang terakhir, yang keenam adalah kita tidak boleh seperti orang yang sombong. Nah ini wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataru wa ria'an nas, sombong, riya, menentang dari jalan Allah. Nah itu tidak boleh kita seperti mereka. Artinya ini rambu-rambu berikutnya. Nah, kalau ditambah 6 maka ya ini tidak boleh sombong, tidak boleh riya, tidak boleh menentang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran buat kita teman-teman semua ya, bahwa ketika kita memang dalam perjuangan, sekali lagi ini poin yang keenam ini, tidak boleh sedikit pun ada rasa sombong, rasa riya ya, ataupun pamer ya, menentang pada dari jalan Allah, itu tidak boleh sama sekali. Nah, jangan lupa bahwa ikhtiar kita harus di closing dengan doa juga. Nah ini ya dalam rangka ya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Bayu ya, kita berikhtiar dengan wasilah amal gitu ya. Nah ini juga salah satunya di situ sebenarnya, wasilah amal, atau memang innahum kanu yusari'una fil khairat. Nah, jadi tidak hanya sekedar wasilah amal, ini pakai konsepnya Nabi Zakaria mas. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Jadi ini salah satu dari kunci diijabahi oleh Allah. Salah satunya adalah karakter kita itu cepat dalam berbuat kebajikan. Jadi berbuat kebajikan apapun yang kemudian mendatangkan kebaikan, yang intinya ibadah kepada Allah, maka itu harus betul-betul kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, karena itu sesungguhnya salah satu dari cara mendapatkan ijabah atau terkabulnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan kajian kali ini. Sekali lagi doa, kemudian zikir, kemudian termasuk khususnya di lapangan nanti ya ada sabat, ada taat pada Allah, tidak berselisih, bersabar, itu semuanya harus kita biasakan. Ketika ada sebagian teman kita yang berjuang dan kebetulan kita tidak berjuang ya, misalnya ya, kok dimintai tolong segera memberikan
bantuannya sebisa mungkin, semaksimal mungkin, karena itu salah satu dari perintah kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saya kira itu. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.